Baik, pada bagian keempat, kita akan membahas mengenai laporan terintegrasi. Jadi setelah kita membahas laporan keberlanjutan di 3 bagian sebelumnya, ya, mulai dari contoh real laporan keberlanjutan dan regulasi yang berlaku di Indonesia sampai kita mundur ke paling belakang, ya, ke awalan, yaitu mengapa ada isu keberlanjutan, mengapa ada isu laporan keberlanjutan. Nah, pada bagian keempat ini kita akan beralih kepada subtopik yang kedua, yaitu laporan terintegrasi atau integrated reporting. Nah, pada bagian ini, seperti yang dijelaskan di awal, karena secara praktek laporan terintegrasi ini belum berlaku di banyak negara, di banyak perusahaan, termasuk di Indonesia, maka pembahasannya tidak sejauh yang dilakukan di laporan keberlanjutan. Jadi kita akan memberikan pendahuluan atau introductions ya terkait laporan terintegrasi, lalu juga sebuah framework dari laporan keberlanjutan. Baik, nah kita menggunakan pola yang sama supaya langsung memperoleh gambaran yang real. Ya, apa itu laporan terintegrasi? Seperti apa bentuk nyata dari laporan terintegrasi? Maka kita bisa melihat ya salah satu contoh laporan terintegrasi. Nah, salah satunya adalah perusahaan Sogosan. Nah, ini ya perusahaan Sogosan ini di perusahaan Afrika Selatan ya. Ini Integrated Annual Report ya tahun 2017. Kenapa dipilih Sogosan? Karena Sogosan ini termasuk perusahaan yang beberapa tahun memperoleh penghargaan laporan terintegrasi versinya IRC, International Integrated Reporting Council ya. Jadi lembaga yang mempromosikan mengenai konsep integrated reporting. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat dari contoh terbaik lah ya, contoh terbaik dari laporan terintegrasi. Nah, seperti apa? Nah, ini dia laporan terintegrasi ya. Daftar isinya nih kira-kira seperti ini ya. Ada business overview ya, mengenai bisnisnya ya, ada performance and outlook ya, ada performance and outlook ya, kinerja dan masa depan, ada governance-nya, lalu kemudian ada shareholders informations ya. Nah, jadi itu informasi yang ada di dalam integrated report, dan kalau kita lihat jumlah halamannya relatively sedikit ya. Nah, kalau dari sini 84 halaman, kurang dari 100 halaman ya. Itu bentuk nyata dari integrated report, kira-kira seperti ini ya. Nah, bagaimana ketentuan hukum tentang laporan terintegrasi di Indonesia? Nah, kalau contoh laporan terintegrasi tadi kita tidak bisa memberikan contoh versi Indonesia karena memang di Indonesia belum ada perusahaan yang menyajikan laporan terintegrasi ini. Oke. Nah, bagaimana dengan regulasi? Regulasi di Indonesia juga belum mengatur ya mengenai integrated report ini. Ya, memang belum ada aturannya baik itu di OJK maupun di peraturan perundang-undangan yang lainnya. Oke. Jadi secara praktek memang baik secara legalnya maupun secara praktek bisnisnya memang belum berlaku ya, belum berjalan di Indonesia dan juga di beberapa negara. Hanya di negara Afrika Selatan dan beberapa negara Eropa yang sudah mulai menerapkan integrated report ini. Nah, apa sebenarnya laporan terintegrasi ini atau integrated report ini? Integrated report didefinisikan sebagai concise communications. Jadi komunikasi yang concise gitu ya. Concise ini tidak sederhana ya, tidak hanya sederhana ya, padat berisi ya. Tentang bagaimana strategi perusahaan, makanya tadi ada bisnis modelnya ya, ada bisnis prosesnya yang diungkapkan di dalam laporannya Sogosan. Governance-nya ya, tadi ada kan mengenai governance, performance and prospect atau outlook ya. Jadi mengenai prospek performance and outlook atau prospek in the context of external environment ya, dalam memperhatikan kondisi eksternalnya dengan tujuan creating value, dan creating value-nya keberlanjutan, short, medium, and long term. Nah, jadi isu keberlanjutan juga sudah masuk di dalam konsep laporan terintegrasi ya. Nah,
Kenapa kemudian ada isu atau ada konsep laporan terintegrasi ini? Nah, apa latar belakangnya ya, sehingga muncul ide mengenai laporan terintegrasi? Latar belakangnya begini. Pertama, kita harus tahu dulu penempatan laporan terintegrasi ini ya dalam konteks pelaporan korporat ya. Nah, kalau kita lihat judul dari Sogosan tadi, ini Integrated Annual Report. Nah, jadi memang laporan terintegrasi ini adalah konsep penyajian laporan tahunan. Konsep baru penyajian laporan tahunan. Ya. Jadi dia berarti berbeda tuh dengan laporan keberlanjutan. Ya, berbeda dengan laporan keberlanjutan. Ya, karena posisi integrated report ini adalah menggantikan konsep atau format penyajian laporan tahunan yang selama ini kita kenal. Gitu ya. Jadi dia selevelnya dengan annual report. Ya, selevelnya dengan annual report. Nah, sekarang mengapa ada konsep integrated report yang menggantikan konsep annual report yang berlaku saat ini? Alasannya adalah, pertama, kalau Anda ditanya, apakah Anda pernah membaca annual report dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir? Kemungkinan jawabannya tidak pernah. Sedikit sekali orang, kecuali penyusunnya ya, yang menyusun laporan tahunan, yang pernah membaca dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Jadi fakta pertama, annual report yang semakin tebal, sampai ratusan halaman, bahkan sampai lebih dari 500 halaman tebalnya, itu fakta yang pertama tidak pernah atau sedikit pembacanya yang membaca seluruh informasi yang ada di dalam annual report tersebut. Oke, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kalau kita tanyakan kepada para pengambil keputusan di perusahaan, pada saat mereka melakukan pengambilan keputusan, ya, decision, apakah mereka menggunakan informasi yang sedemikian details atau informasi yang sifatnya summarize, helicopter view, strategic? Pasti jawabannya para board, ya, direksi, komisaris dalam mengambil keputusan itu berdasarkan informasi yang sifatnya summarize, ya, di level up, ya, diikhtisarkan, ya, tidak detail dan tidak banyak. Ya, top level manajemen hanya akan masuk ke details informasi jika dia tidak yakin atas ikhtisar informasi yang disajikan, baru kemudian mendalami lebih jauh detailnya. Jadi fakta kedua, pengelolaan perusahaan, pengelolaan bisnis oleh top level management, oleh eksekutif, itu dilakukan based on summarized informations yang bersifat helicopter view strategic. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, lalu kenapa pengguna laporan yang berada di luar perusahaan, investor, kreditur, dan seterusnya, tidak menggunakan informasi yang sama? Toh decision yang diambil oleh eksekutif level tadi berdasarkan informasi yang sifatnya summarize. Yang kedua, fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, kalau kita baca annual report, dari satu bagian ke bagian yang lain, itu tidak ada benang merahnya. Karena pada dasarnya annual report itu adalah menggabungkan beberapa report yang mengacu kepada standar yang berbeda-beda. Ada laporan keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Ada laporan atau informasi sustainability yang mengacu kepada GRI misalnya. Ada laporan mengenai governance yang mengacu kepada panduan governance atau regulasi governance. Ada informasi mengenai management discussion and analysis yang tidak ada panduannya, acuannya, gitu ya. Karena itu adalah diskresi dari manajemen. Jadi informasi itu tidak saling terkait, tidak saling nyambung, tidak ada benang merahnya. Sehingga orang sulit memahami benang merah dari informasi yang ada di dalam annual report. Nah, karena fakta-fakta inilah bahwa annual report semakin lama semakin tebal, tapi tidak ada orang yang membacanya dari awal sampai akhir, pengguna atau pengambil keputusan pun menggunakan summarizing information, dan informasi yang ada dalam annual report tidak ada benang merahnya. Itulah yang kemudian melahirkan konsep integrated report. Ya, integrated report menggantikan konsep annual report yang begitu besar, tetapi tidak menghilangkan komponen yang ada dalam annual report. Jadi ini adalah mensummarize-kan menjadi satu laporan tersendiri
sebagai entry point. Nanti jika pengguna atau pembaca, investor, kreditur, siapapun yang ingin memahami lebih detail aspek-aspek yang ada di dalam integrated report itu dapat mengakses informasi yang dia perlukan. Misalnya ketika kita baca integrated report lalu kita concern masalah keuangannya, maka kemudian investor tersebut atau pembaca tersebut bisa membaca laporan keuangannya. Jika Anda concern mengenai sustainability-nya, maka Anda baca laporan sustainability-nya. Jadi, integrated report, integrated annual report ini menjadi pintu masuk kepada laporan yang lainnya. Ya, tapi dia summarize ya, dan ini dibagikan untuk seluruh pembaca atau pengguna dari laporan. Jadi yang dibagikan bukan seluruh informasi yang tebal, yang tidak saling terkoneksi, tetapi informasi yang summarize, yang helicopter view tadi, yang strategik tadi, kepada pembacanya, pada investor kreditur. Nanti investor kreditur menentukan dia butuh informasi yang lebih detail, apalagi baru kemudian dipenuhi oleh laporan-laporan masing-masing laporan yang lebih detail. Nah, itulah konsep dari integrated report. Nah, kalau Anda ingin lihat bagaimana sejarah dan perkembangannya, Anda bisa lihat salah satu link YouTube ini, ya. Oke, yang kedua tadi disampaikan subtopik yang akan kita bahas adalah kerangka penyusunan dari laporan integrasi ini, ya, terintegrasi ini atau integrated report ini. Ada satu kerangka yang disebut dengan Integrated Reporting Framework yang dikeluarkan oleh IRC, International Integrated Reporting Council. Mereka lah lembaga yang mempromosikan dan mengusung konsep integrated report, integrated reporting ini, gitu ya. Nah, nanti Anda bisa baca sendiri. Ini adalah frameworknya. Nah, ini dia frameworknya. Ini bisa Anda baca sendiri di dalamnya, dan ini bisa di-download ya, free integrated report ini. Ya, rangka ya, tentang pelaporan terintegrasi. Nah, di slide ini kita akan membahas secara singkat ya, melakukan overview dari isi integrated reporting framework tersebut. Pertama, di integrated reporting framework itu terdapat bagian yang menjelaskan penggunaan dari framework tersebut. Ya, di dalamnya menjelaskan definisi dari integrated report itu sendiri. Ya, itu seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah concise informations, gitu ya. Lalu kemudian dijelaskan objektif dari framework ini, itu tentunya adalah memberikan guiding principle, ya, prinsip-prinsip yang membantu di dalam menyusun laporan keberlanjutan. Lalu nanti kita akan bahas ya mengenai guiding principles ini. Lalu di dalamnya ada content elemen, jadi elemen-elemen yang harus ada di dalam laporan terintegrasi seperti yang tadi ditampilkan di Sogosan, gitu ya, dan fundamental konsepnya, ya, yaitu mengenai value creation sebenarnya. Dan ditegaskan oleh IRC bahwa framework ini bisa digunakan untuk private sector maupun non-private sector, gitu ya. Lalu kemudian dijelaskan juga tujuan dan siapa pengguna dari integrated report, ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk value creations dan penggunanya adalah stakeholders, jadi bukan hanya shareholders. Dan prinsip framework ini adalah principle based, ya. Jadi framework ini disusun dengan principle based sama seperti IFRS, gitu ya. Baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Lalu kemudian format dari pelaporannya ya, dan relationship-nya dengan informasi yang lain adalah bersifat satu connectivity, artinya ada keterkaitan antara integrated report dengan informasi yang lain. Seperti yang saya tadi sebutkan bahwa dia adalah summarize dari informasi detail ya, dari management discussion analysis, dari laporan keuangan, dari sustainability, dari governance report, di summarize di dalam integrated report. Maka integrated report ini memiliki connectivity dengan masing-masing informasi itu. Ada flexibility informasi yang disajikan di dalam integrated report ini, gitu ya. Informasi ini terpisah dari informasi yang lain, standalone, dan berbeda dengan informasi tadi ya, laporan keuangan. Jadi tidak menggantikan laporan keuangan, jadi tidak kemudian hilang laporan keuangan, tidak kemudian hilang laporan tata kelola. Yang hilang adalah annual report-nya. Annual report-nya diganti menjadi integrated annual report, gitu ya. Dan ini menjadi entry point untuk masuk ke masing-masing informasi sesuai masing-masing laporan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna laporannya. Ya.
Lalu framework ini bersifat comply and explain, ya, patuh, dan kalau tidak patuh harus dijelaskan mengapa tidak patuh. Ya, kalau memang Anda akan menerapkan framework ini, maka ya harus comply and explain, gitu ya. Jadi patuh, dan kalau ada yang tidak bisa dipenuhi dijelaskan. Dan kemudian juga framework ini menegaskan harus ada pihak yang responsible terhadap integrated report, ya tentunya top level management. Nah, fundamental konsep di dalam integrated reporting framework yang dikeluarkan oleh ERC pada dasarnya adalah konsep dasarnya adalah value creations. Ya, jadi dia mengemasnya dalam konsep menghasilkan value. Ya, maka di dalamnya juga dalam konteks menghasilkan value, modal yang dianggap modal bagi sebuah entitas itu tidak hanya terbatas modal keuangan, ya. Ada financial capital, manufacture capital, intellectual capital, human capital, social and relationship capital, termasuk natural capital. Nah, ini menunjukkan isu sustainability masuk nih. Tidak hanya isu ekonomi, tapi ada isu sosial dan ada isu lingkungan. Ya, jadi keberlanjutan konsepnya sudah masuk juga di dalam integrated report. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira value creation-nya seperti ini ya, gambaran value creation-nya. Ada input, proses di dalam perusahaan, dan ada output yang diberikan perusahaan. Dan proses ini adalah untuk menghasilkan value atau nilai. Bagi siapa? Bagi perusahaan, bagi masyarakat di sekitarnya, bagi society, dan lingkungannya. Nah, mengenai prinsipnya sendiri di dalam integrated report, dia menyampaikan ada 7 prinsip ya. Ada strategic focus and future orientation, connectivity of information, stakeholders relationship, materiality, conciseness, reliability and completeness, lalu consistency and comparability. Penjelasan akan hanya difokuskan kepada 3 prinsip unik ya yang hanya ada di integrated report ya, yaitu strategic focus and future orientations, connectivity of information, dan conciseness. Prinsip yang lain ada di dalam laporan keuangan, ada dalam laporan sustainability. Stakeholders relationship ada di dalam laporan keberlanjutan. Materiality ada di laporan keuangan dan di laporan keberlanjutan. Reliability and completeness ada di laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Consistency and comparability juga ada di laporan keuangan dan di laporan keberlanjutan. Yang unik, prinsip dari integrated report ada di 3 tadi. Strategic focus and future orientations. Artinya laporan integrated ini atau terintegrasi ini harus memuat informasi yang sifatnya strategik dan memberikan gambaran di masa depan, future orientations. Ya, jadi bisa menjadi guidance bagi investor, kreditor, dan pembaca laporan terintegrasi lainnya. Ya. Kedua, connectivity, ada benang merah antara bagian-bagian yang ada di dalam laporan terintegrasi ini sehingga pembaca bisa memahami titik awal, titik akhir dari informasi yang disajikan di dalam laporan terintegrasi. Jadi tidak terpotong-potong lagi seperti di dalam annual report yang sekarang ada, itu yang berlaku. Dan yang ketiga nih penting, conciseness. Jadi salah satu ciri dari laporan terintegrasi adalah concise, sederhana, padat. Ya, tapi ini menunjukkan tingkat kesulitan dalam menyusun laporan terintegrasi karena mensummarikan sesuatu dari informasi yang sedemikian banyak menjadi sebuah informasi yang padat gitu, singkat padat, itu bukan hal yang mudah ya. Jadi menyusun laporan terintegrasi memang bukan hal yang mudah. Nah, itu adalah ciri 3 prinsip yang menjadi keunikan dari integrated report. Mengenai konten elemennya sendiri, informasi yang ada di dalam laporan terintegrasi, nah ini kalau kita lihat tadi laporan Sogosan ya sudah terlihat tuh. Jadi dalamnya ada organizational overview dan external environmental ya, menggambarkan perusahaan, lalu kemudian lingkungan di sekitarnya, ya, lalu bagaimana tata kelola perusahaannya ya dalam menghadapi kondisi internal perusahaan dan eksternal environment itu ya, bagaimana tata kelola perusahaannya, bagaimana mereka menjalankan bisnisnya, bisnis modelnya ya. Lihat connectivity ya antara elemennya ya. Jadi dalam konteks organisasi menghadapi external environmental, lalu perusahaan punya tata kelola dan cara berbisnis. Nah, dengan cara berbisnis ini kemudian tentu perusahaan menghadapi risk and opportunities-nya, ada risiko dan kesempatan yang dihadapi gitu ya. Lalu kemudian bagaimana perusahaan menghadapi risk and opportunity ini dalam bentuk strategi dan resource allocation. Ya, ini ada risiko, ini ada opportunity. Nah, gimana cara mensiasati risk and opportunity itu tertuang dalam strategi dan resource allocations.
Nah, apakah berhasil risk strategi dan risk allocation itu tergambar di performance, ya. Risk opportunity dihadapi dengan strategi dan risk allocation tertentu, akibatnya dalam bentuk kinerja. Nah, berhasil atau tidak. Dan kinerja ini kemudian bisa dilihat sustainability-nya ke depan sehingga bisa menggambarkan outlook, ya. Nah, dengan memperhatikan uncertainty, hambatan lain-lain bisa memprediksi outlook-nya. Ya, jadi kita lihat konten elemennya saling terkait. Nah, yang terakhir adalah basis of presentation. Ini semacam seperti management approach kalau di laporan keberlanjutan. Jadi tentang bagaimana metodologi atau cara perusahaan di dalam menentukan informasi yang disajikan di laporan terintegrasi ini dan bagaimana cara mengukur, menghitung, mengevaluasi dari informasi yang disajikan di laporan terintegrasi. Demikian materi kita kali ini mengenai laporan keberlanjutan dan laporan terintegrasi. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda untuk mengenal kedua jenis laporan ini, dan jika ingin mendalami bisa membaca lebih detail literatur-literatur, referensi-referensi yang tadi disampaikan dan disajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.